Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengungkapkan satu fakta di mana fakta ini mungkin masih banyak sekali teman-teman yang belum mengetahuinya. Jadi, apa faktanya? Nah, fakta ini diungkapkan oleh mantan gerombolan Imaduddin, yaitu Tengku Kori, yang akhir-akhir ini beliau telah tersadar bahwasanya tuduhan Imaduddin terhadap Ba'alawi yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para habaib bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga di dalam apa ya namanya ya, Tengku Kori di dalam circle itu sebenarnya dia juga sedang mencari tahu kebenaran tentang nasab Ba'alawi. Namun di satu sisi memang seakan-akan Tengku Kori mendukung Imaduddin. Ternyata setelah diteliti oleh Tengku Kori, yang beliau mengatakan telah meneliti bahkan mempunyai 100 lebih referensi kitab-kitab, ternyata tuduhan Imaduddin adalah tuduhan yang salah. Kita bisa katakan itu fitnah gitu. Nah, metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok mereka, kelompok Imaduddin dan kawan-kawan, di dalam menyerang para habaib itu ada tiga. Ada tiga. Ini bukan tentang nasabnya ya, tapi menyerangnya dengan tiga cara. Yang pertama, tentu nggak usah urut ya. Intinya yang pertama itu mereka menyerang habaib dengan kesalahan oknum-oknum habaib. Tentu kita semua tahu, kita semua sepakat bahwa habaib itu adalah manusia juga, manusia biasa. Artinya kalau habaib itu manusia biasa, tentu habaib juga mempunyai peluang berbuat kesalahan, berbuat maksiat, dan kita semua paham itu. Jadi oknum-oknum habaib yang berbuat salah itu dijadikan mereka untuk bahan untuk menyerang habaib. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa habaib semuanya begitu. Mereka mengeneralisir bahwa habaib semuanya begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang karomah. Yang menarik tentang karomah. Nah, tentang karomah ini mereka juga menyerang para habaib dengan cerita-cerita karomah yang ada di kalangan habaib. Nah, tentu saya tidak bisa mengamini atau menolak ya cerita-cerita itu. Ini ranahnya tentu berbeda. Kalau menurut saya, ya jadikan cerita-cerita karomah itu menjadi satu pembelajaran. Karena yang namanya cerita itu akan manfaat untuk kita bila mana itu dijadikan pembelajaran buat kita, motivasi buat kita untuk melakukan satu kebaikan. Jadi bukan ceritanya, tapi pembelajarannya itu kalau saya. Nah, tapi apapun itu, cerita karomah ini sebenarnya kan bukan hanya ada di kalangan habaib, bahkan di kalangan kiai, di kalangan masyayikh, itu juga banyak sekali cerita-cerita karomah di kalangan mereka. Jadi sebenarnya cerita karomah ya apa ya? Selama itu ahlu sunnah wal jamaah ya, bukan teman-teman dari salafi wahabi ya, semua percaya, semua percaya. Ada mungkin ya ada cerita yang dikarang-karang, tapi saya meyakini ada cerita karomah yang beneran. Banyak sekali kalau kita mau bahas tentang karomah, nggak usah tentang karomahnya para habaib atau kiai, karomahnya para sahabat itu juga kalau mau diceritakan, misalnya sahabat Umar, semua tahu sebenarnya ada riwayat sahabat Umar yang luar biasa yang kita bisa katakan itu karomah, tapi
Saya tidak mau membahas itu di sini. Nah, yang ketiga itu Imaduddin dan kawan-kawan itu menyerang para habaib dengan kuburan-kuburan makom-makom palsu, makom-makom wali palsu. Nah, padahal menurut Tengku Kori, kalau ada makam-makam wali palsu dan di situ ditulis Habib atau Ba'alawi, itu juga kita belum tahu siapa yang membuatnya. Tapi buru-buru dihancurin, makanya kita sebenarnya curiga juga. Kuat diduga, saya tidak menuduh ya, kuat diduga bahwa itu dibangun sendiri, diviralin sendiri, dan dihancurin sendiri untuk memfitnah pihak yang kita tidak sukai. Kayak gitu. Saya kira kayak gitu ya. Nah, bagaimana videonya? Kita saksikan video yang berikut ini. 3 metode penghasut orang awam tentang Ba'alawi. Hati-hati. Jangan ditiru ya, Dek, ternyata hasut. Untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam tuh. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk oknum Ba'alawi. Dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap-tiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Kalau sudah mereka bilang khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, sumarudzubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alawi, nah mereka akan mengklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologinya harus kita cari tahu sedalamnya. Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Ba'alawi, tapi dihancurkan buktinya. Gimana teman-teman, sudah dilihat videonya? Nah, begitulah. Ini kalau bukan rencana Allah, tentu tidak akan terjadi hal-hal yang semacam ini. Semua adalah sudah dalam rencana Allah. Tengku Kori yang sangat vokal di barisan Imaduddin pada waktu itu justru sekarang berbalik membela para habaib, itu juga dengan atas izin Allah. Dan ini pertolongan Allah. Karenanya dengan sikap Tengku Kori yang seperti itu, dengan berbaliknya Tengku Kori, harusnya teman-teman juga harus mempertanyakan ulang ketika teman-teman masih mendukung Imaduddin pada saat ini, benarkah yang teman-teman dukung itu? Karena orang yang paling dekat dengan Imaduddin pada waktu itu pun sekarang berbalik arah. Artinya ada sesuatu yang teman-teman tidak tahu di dalam itu. Gitu ya teman-teman ya. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Kalau mau benci ya silahkan benci. Kalau tidak suka dengan video ini silahkan tidak suka, nggak ada masalah. Memang saya bikin video bukan untuk disukai atau tidak disukai, hanya untuk mengungkapkan satu kebenaran atau keberpihakan pada kebenaran, bukan keberpihakan pada oknum ya, pada kebenaran yang perlu memang dikabarkan ke teman-teman agar kebenaran itu tidak sirna oleh kebohongan yang tersebar dengan masif. Itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Karena kalau terlalu lama saya berbicara, ngomong-ngomong tenggorokan saya kering, karena ini sedang puasa, di dalam bulan puasa. Itu aja, semoga ini bermanfaat. Semoga umat Islam bersatu, tidak ada yang terpecah-pecah oleh hasutan-hasutan jahat. Saya pribumi, saya cinta Kiai dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.